Selamat berjumpa kembali di dalam renungan singkat Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 77 yang mengisahkan tentang bagaimana pergumulan seseorang di dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya. Nah, di sini kita lihat dia mengatakan bahwa aku berseru-seru kepada Tuhan dengan suara nyaring. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pun tidak lepas daripada pergumulan, persoalan, kesulitan, tantangan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan seringkali ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kita cenderung untuk berteriak meminta tolong. Kepada siapa lagi? Kalau selain kepada Tuhan. Demikian juga dengan pemazmur ketika menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupannya, dia berseru kepada Tuhan. Nah, namun di sini kita lihat bahwa ketika dia berseru dengan nyaring di tengah kesesakannya, dan kemudian dia mencoba mencari Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit di dalam kehidupannya, di sini kita melihat bahwa dia merasakan seolah-olah teriakannya, seruannya kepada Tuhan itu tidak didengar oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada, padahal ada. Nah gitu. Jadi, pernahkah kita juga di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami pergumulan dan kesulitan, kita sudah berteriak minta tolong, berseru kepada Tuhan, tapi kita merasa seakan-akan Allah itu tidak ada. Ya, seakan-akan Allah itu tidak mendengar. Dan kita bertanya, di manakah Allah? Nah, situasi seperti itu seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita bertanya, atau kita merasakan bahwa, aduh Tuhan, kenapa di tengah-tengah situasi yang sulit ini, yang berat ini, kok seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak mendengar seru doaku dan teriakku minta tolong. Dan kemudian kita berpikir, mungkin Tuhan sudah meninggalkan saya. Ya, demikian juga dengan apa yang dirasakan oleh pemazmur. Dia bertanya, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu? Ya? Atau sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Nah itu. Jadi perasaan seperti ini pun tentu kita pernah mengalami. Ya, ketika kita di tengah kesesakan kita, seolah-olah tidak ada jalan. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Seolah-olah tidak ada jalan. Dan kita merasa buntu. Dan ketika kita berteriak, meminta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, kita pun tidak menemukan jalan. Sehingga kita berpikir, waduh, jangan-jangan Tuhan sudah pergi meninggalkan saya. Tuhan, apakah Engkau murka kepada saya? Kenapa Engkau membiarkan aku? Ya, kemudian timbul perasaan takut, cemas, ya, khawatir, ya, dengan situasi yang ada. Tapi kita bersyukur bahwa kemudian di tengah-tengah situasi yang seperti itu, pemazmur kemudian
dia mencoba ya mengingat kembali bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau. Di sini dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Dan kemudian si pemazmur ini merenungkan kembali bahwa jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan yang kudus, ya. Allah yang begitu besar, Allah yang luar biasa, yang banyak melakukan keajaiban, yang telah menyatakan kuasanya di tengah bangsa-bangsa. Dan bahkan Tuhan telah menebus umatnya. Jadi di tengah-tengah kesesakannya, pemazmur memang merasa seolah-olah teriakannya, seruannya kepada Tuhan tidak didengar. Dan dia merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Dan akhirnya dia merasa putus asa, ya, merasa cemas dan khawatir. Tapi kemudian dia mencoba belajar untuk mengingat kembali bagaimana perbuatan tangan Tuhan di masa lampau yang sangat luar biasa, yang sudah menolong mereka, yang sudah menyatakan kuasanya. Nah, sehingga ketika si pemazmur ini belajar mengingat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di masa lampau, kemudian itu membuat dia menjadi kuat kembali, ya. Ketika dia mengingat akan kuasa Tuhan yang luar biasa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya katakan bahwa dalam kehidupan kita pun saat ini, kita itu tidak lepas daripada pergumulan, persoalan, kesulitan, ya. Dan kadang-kadang ketika kita berteriak, Tuhan itu seolah-olah tidak menjawab doa kita. Dia tidak mendengar seruan kita. Yang seringkali membuat kita menjadi putus asa, menjadi hilang harap, dan menjadi tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dan itu menjadi satu tekanan tersendiri dalam kehidupan kita. Membuat kita menjadi stres, bahkan mungkin membuat kita menjadi depresi. Tapi ketika kita belajar untuk mengingat kembali bagaimana tangan Tuhan menolong kita di masa lalu yang sudah kita lalui, ya. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita dan bagaimana kita melihat tangan Tuhan menolong. Biarlah kita selalu mengingat akan perbuatan tangan Tuhan, akan kebaikan Tuhan di masa yang sudah kita lewati pada masa lalu. Sehingga ketika kita saat ini diizinkan kembali oleh Tuhan untuk menghadapi satu pergumulan dalam hidup kita, kita menjadi tidak tawar hati, kita menjadi tidak putus asa, tapi kita tetap bisa mempunyai semangat, ya, bahwa saat ini pun walaupun Tuhan belum menjawab, aku tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa pada waktunya Tuhan pun pasti akan menolong dan membuka jalan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi pergumulan kita. Ingatlah selalu perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita di masa lampau. Itu bisa menguatkan kita untuk mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, kuasanya yang luar biasa yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin.